kitanya, bener nggak? Nggak mau. Loh, kan kita harus takut sama yang maha kuasa doang. Ya iya. Iya, kan setan nggak Ya, baru makanya nggak. saya nggak mau tahu tentang Oh, setan, iya, iya. biar saya tetap takut kepada yang maha kuasa. Oke, selanjutnya lah, pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya lah, pertanyaan selanjutnya. Channel horor apa yang kamu tahu? Ewing HD. Terus apa tuh namanya? Haks. Jadi pokoknya yang orang Semarang. Orang banyak sama kayak Semarang. Pokoknya dia orang Semarang bikin konten horor namanya Hoax. apa gitu, Haks apa. Oh iya. Udah. Ya, itulah pokoknya taunya itu doang segelintir lah. Kalau aku channel horor yang paling terkenal, sangat-sangat terkenal itu Raditya Dika. Oh, Lah kan biasa bahas horor. iya benar. Iya kan? Ya iya sih. Iya Tapi kan? semua konten horor. Itu mah kan termasuk channel horor juga kalau Iya. lagi bahas horor. Kalau lagi bahas horor. Ya paling itu Raditya Dika kalau lagi bahas horor, sama Enggak yang bener-bener konten horor. ya jurnalis Risa. Oh iya Jurnal iya, Risa. tapi gue nggak pernah nonton. Itu serem nggak sih? Kalau itu malah jarang nonton. Jadi aku lebih suka ini guys, konten-konten horor yang di daerah-daerah. Yang penelusuran, Ya penelusuran, langsung nyari-nyari penampakan, ya, langsung ketemu ke penampakannya hutan-hutan gitu. dan nggak takut dianya gitu. Kalau nonton gitu kan awalnya mungkin takut ya aku guys. Cuma lama kelamaan kalau nonton dia si YouTuber ini juga ngasih penjelasan gitu loh. Kalau setan itu nggak harus ditakuti gitu. Karena kita punya pegangan kayak misalnya contoh Al-Qur'an gitu kan. Bisa sholat 5 waktu gitu. Ininya tentang ilmu-ilmu agama Islam gitu. Jadi kita nggak harus takut sama setan gitu. Paling ya channel-channel daerah kayak misal apa, ada namanya Ganang Setioko, terus ada namanya Dunia Nyata. Itu yang pertama kali mungkin bikin channel-channel horor yang langsung kelihatan penampakannya dan penampakannya dikerjain. Itu beneran penampakan. kalau menurutku sih beneran. Itu ada namanya channelnya Dunia Nyata. Itu yang pertama kali. Jadi pertama kali aku lihat ada penampakan kuntilanak dipukul panci. Itu serius. Ya, Tapi makanya kan kena. tung gitu. Iya, tung sampai kepalanya lepas. Hah? Sampai kepalanya lepas. Terus Jadi kepalanya masuk panci. Jadi guys, bagi teman-teman yang tahu nih, silakan searching sendiri, itu Dunia Nyata ada itu. Tapi itu beneran, bukan editan. Ya kalau menurutku pribadi secara orang yang percaya hal-hal yang kan bayangan gua kalau setan misal dipukul ya kan, apa nembus kan Ya. di bayangan lo, tapi itu kena tuh gitu. Nah, sekarang gini, itu jin dan setan itu bisa dianalogikan pakai logika, guys. Jadi kalau menurutku, bukan menurutku juga sih, menurutku dan sesuai ajaran kita itu kan setan atau jin yang udah mewujudkan dirinya menjadi sosok berarti sesuatu. ilmunya ini kuat ya. Ilmunya kuat, setannya ilmunya kuat. Yang nggak kuat juga sih, semua setan ya yang mumpuni bisa mewujudkan diri. Jin Jadi, ini nah gitu ya, ya. jadi jin yang memanifestasikan menjadi sesuatu. Bahasanya manifestasi. Jangan corok. Money kan uang, Oh iya. fast cepat. Tasi apa nih? Krik krik. Manifestasi. Iya, jadi kan jin yang udah mewujudkan dirinya menjadi Manifestasi itu mewujudkan. ya, Baru tahu gua. yang mewujudkan dirinya menjadi sesuatu sosok itu kan udah dalam bentuk nyata. Jadi si jin itu udah masuk ke alam kita. Jadi kalau udah masuk ke alam kita, ya kita bisa interaksi, kita bisa pegang, bisa sentuh, bisa pukul gitu. Nah, kalau gue sempat dengar sih pokoknya kalau jin bisa sampai menampakkan diri gitu ya, sampai benar-benar memperlihatkan dirinya ke orang, apalagi jaraknya dekat, itu emang dia ilmunya kuat tuh si jin. Ya, Soalnya kalau apa, jin-jin bisa. lemah itu nggak bisa. Nggak Itu bisa. setahu gue sih yang gue dengar. Jadi kalau jin ini apa ya?
tadinya dari nggak tak kasat mata akhirnya bisa jadi mewujudkan. Nah itu ada prosesnya, jadi dari tak kasat mata jadi mewujudkan itu kan ada prosesnya. Nah itu kalau di tengah-tengah itu namanya cuma bayang-bayang doang kan. Kadang banyak teman-teman nih yang lihat ih ada bayangan di sana. Berarti Nah itu belum sempurna mewujudkan berarti dirinya. dia di antara dua dimensi kali ya. Nah betul, kayak lagu. Apa tuh? Nggak tahu sih. Di antara ada dan tiada kali. Iya. Wah, Nah, itu dulu guys. dua Jadi di antara dua dimensi. untuk makhluk jin yang yang belum selesai mewujudkan dirinya itu ya baru setengah paling, ya masih kelihatan kayak bayangan, masih belum bisa disentuh gitu. Jadi Gue mau bercandain tapi takut. Ada bercandaan tapi takut. ya nggak apa-apa, intinya kita kan nggak mengganggu mereka gitu, kita hanya membahas. Bahas ya. Yang penting kita jangan saling mengganggu gitu Jangan lah. saling mengganggu ya. Terus juga jangan nantangin juga. Jangan nantangin. Mana nih? Aduh. Gitu. Jadi kalau berhubungan sama hal-hal gaib sih yang penting jangan mengganggu dan jangan menantang, karena mereka juga sama-sama makhluk. Dan jangan menyerah. Lagunya ini ya Hatta Halilintar. Hatta Halilintar punya lagu jangan menyerah. Iya. Jadi, Messi. apa ya tadi membahas apa ya? Bener-bener lupa ya. Jangan. Pokoknya ada jangan-jangan ya. Iya itu. Apa ya? Ini udah lupa loh. Distract Bung. Jadi gitu guys. Paling hantu yang belum selesai mewujudkan diri. Oh ya itu, jangan saling mengganggu. Jangan saling mengganggu. Jadi kalau menurutku sih Allah menciptakan makhluk semua di bumi ini, di dunia ini itu nggak cuma manusia gitu loh. Sama lah kalau jin, mungkin jin itu kan ada juga yang jin kodam, jin Apa tuh jin kodam? Jin kodam itu jin pendamping. Jadi Oh iya. Ada. ya jadi kalau manusia itu guys dari lahir sampai tua sampai mati itu ada jin yang dampingin. Ada jin yang dampingin kodamnya atau ininya. Apa? Gue nggak ngerti nih. Itulah oke lupa. Terus Intinya ada jin yang mendampingi. Ada jin yang emang benar-benar jin gitu, diciptakan memang sebagai jin. Nah, jin yang mendampingi ini ketika misal orang meninggal itu kadang kan yang menyerupai ya. Yang menyerupai. Nah, itu kan jin yang ada di dalam tubuhnya. Oh iya. Jadi bukan orangnya, karena jadi nggak ada yang namanya arwah penasaran itu nggak ada. Nggak ada, itu cuma manifestasinya jin aja. Bahasa lu manifestasi tinggian benar. Udah kayak vikinisasi lu. Udah di penjara. Oh iya. Udah jadi bahas. Nanti kena. Kita jadi channel gosip. Maaf. Terus Jadi gitu, jin yang menyerupai manusia itu ya kodamnya itu, kodam manusia itu sendiri. Ntar koreksi ya kalau ada salah. Itu kodam, bisa disebut kodam atau apa gitu lah, lupa. Nah gitu guys. Kodam tentara. Nah gitu. Jadi untuk sama jin halal gaib itu sih nggak perlu ditakuti lah ya, karena mereka juga sama-sama makhluk gitu. Dan misal nih kalau ada orang yang minta tolong sama sebangsa jin dan halal gaib, kira-kira menurut lu gimana? ya ngapain gitu loh. Ngapain minta tolong sama yang yang sama-sama diciptakan sama Allah gitu kan. Betul. Ini minta tolong sama yang menciptakan. Ya Itu aja sih. tapi gini, kalau menurutku beda. Jadi gini, ini bukan ngomongin musyrik atau syirik ya. Jadi misal ada manusia yang minta tolong sama manusia lain, misalnya gini deh. Oh, Misalnya itu gini, kan makhluk tolong dong sosial. ambilin ini asbaknya, taruh sini. Nah, kita minta tolong nggak? Nggak tolong Minta tolong, bener nggak? Sama siapa? sama manusia. Musyrik nggak? Enggak. Kenapa? Karena makhluk sosial manusia itu. Sosial, bener Kalau nggak? jin itu makhluk apa? Ya gini, intinya dunia ini kan ada alam nyata dan alam gaib gitu ya. Kalau menurutku minta tolong sama jin itu boleh-boleh aja, asal jangan
meminta kayak sesuatu yang mengharapkan sesuatu. Kalau misal minta tolong dong ambilin iya kayak misal Nabi Sulaiman kali ya, betul. Kan kayak misal jin gitu ya. Ada sesuatu di hal gaib yang manusia nggak bisa capai pakai tangannya gitu loh. Nah, otomatis kita minta tolong dong ke si jin ini untuk bawain dong ke sini. Itu kan punya kita gitu loh. Itu kan sama aja minta tolong, dan menurutku sih itu fine-fine aja selama masih nggak minta kekayaan, minta hidup ini, minta hidup itu. Nah, kalau udah minta kekayaan, minta itu kan jatuhnya malah syirik. Betul nggak? Terus gimana caranya minta tolong sama jin? Ya bagi orang yang bisa berkomunikasi sama alam gaib ya bisa aja gitu loh. Jadi kalau menurutku itu guys, kita masih bisa minta tolong kalau tanpa berharap lebih. Iya, tanpa berharap lebih, tanpa menyembah dia gitu lah. Ya, tanpa mengagung-agungkan dia sebagai tanpa menuhankan gitulah. Karena musyrik juga adanya di dalam hati guys. Jadi kayak misal orang pesugihan gitu, kita nggak bisa langsung judge itu musyrik atau syirik gitu loh. Karena musyrik atau syirik itu adanya di dalam hati guys. Kalau dia masih mengakui Allah sebagai Tuhan dia atau yang Maha Kuasa sebagai Tuhan dia, itu masih belum bisa disebut musyrik atau syirik. Aku sih nggak berani bahas itu. Iya sih. Ya pokoknya kalau intinya kalau musyrik dan syirik itu adanya di dalam hati. Cuma orang itu yang tahu sama Tuhan yang tahu. Benar. Gitu guys. Jadi paling gitu aja sih obrolan malam kita. Belum dong. Hah? Pengalamannya. Oh iya. Pengalaman depan. Main tutup aja. Suka buru-buru ya. Durasi. Kalau ngeditnya susah ini. Jangan keluar cepet-cepet dong. Okay. Pengalaman lu. Pernah nggak ya dengan yang berkaitan dengan mistis atau horor? Kalau mistis itu paling ya cuma sekali 2 kali sih, karena mungkin lain-lainnya udah ya biasa aja gitu loh. Jadi pernah tuh waktu kecil, jadi ngelihat jendela luar rumah, itu kan jendela luar rumah ada sebelahnya tuh rumah kosong. Yang sekarang juga masih rumah kosong gitu. Jadi waktu malam-malam ngelihat jendela itu kan gelap tuh, nggak ada cahaya, nggak ada senter, cuma kelihatan paling ubin-ubinnya kan kelihatan. Ubin-ubin. Ini apa ya namanya? Ubun-ubun. Iya. Kopi. Terus? Oke, menurut lu? Oh, belum. Jadi waktu itu ngelihat malam-malam guys. Jadi itu tiba-tiba ada sapu yang buat nyapu lantai tapi gerak-gerak sendiri di situ. Gerak-gerak terbang sendiri di situ. Terbang itu? Terbang dari Potter. Bukan. Ini malah dibecandain mulu gitu, enggak jadi horor. Terus. Jadi kan itu sapu ya, udah terbang. Tiba-tiba Harry Potter naik. Harry Potter lagi kesasar ke Indonesia. Terus? Jadi sapu itu tiba-tiba terbang sampai tanya ke ada dulu asisten rumah tangga yang suka nyapu, itu aku tanyain guys. Jadi bener nggak tadi nyapu lempar-lempar sapu di samping rumah? Ternyata waktu ditanya enggak, dan nggak ada yang ke daerah samping rumah malam-malam gitu guys. Terus? Itu kan habis itu wah langsung takut banget kan, langsung tutup jendela, langsung tidur. Apa nggak bisa tidur? Enggak bisa, malah nggak berani di kamar itu karena setelah ngelihat itu langsung serem. Itu pengalaman waktu kecil. Pengalamannya? Paling itu aja sih. Kalau cerita banyak-banyak ntar beda konten lagi. Kalau oke cukup. Jadi kalau gua dulu juga pas zaman SD. Itu di Tangerang. Nah, tapi bukan ke ngeliat sih kalau gua. Oh, pernah SD dulu. Balas SMP gue. Terus ya lihat apa? Lihat gurunya apa teman-teman sekolah. Jadi apa namanya? Gue jadi lupa nih. Lihat SD. Lebih ke nggak ngeliat. Ya benar. Gue pernah. Jadi sebenarnya gini guys. Jadi pertama dulu SD pernah ngeliat. Bukan pernah ngeliat. Jadi gue nggak pernah lihat, tapi pernah dengar suaranya. Oh, nggak pernah lihat tuh. Dengar suaranya. Ya, jadi gaib itu juga bisa menimbulkan suara gaib juga guys. Ya, iya bener kan? Iya bener, ini gue cerita kan? Iya. Nah, terus
apa namanya, jadi ceritanya itu siang-siang pulang sekolah, entah SD entah SMP ya lupa, pokoknya itu pas masih tinggal di Tangerang. Jadi dulu saudara rumahnya dekat di situ, jadi rumahnya dekat lah, kisaran 50 meter. Tapi udah ini room tour. Oh, ya, lanjut ya. Terus setelah apa, pokoknya pulang sekolah sih kayaknya, pulang sekolah. Oh, serem. Ya. Iya. Terus saya pulang sekolah terus dengar apa berita, dengar kabar, dengar kabar. Jadi saudara kerasukan. Oh iya itu pernah juga tuh. Ya terus lanjut. Nanti dulu. Ya lu. Kerasukan. Mungkin di segmen selanjutnya. Jadi kerasukan itu gara-gara bengong lagi nonton TV terus bengong. Emang rumahnya rada angker juga. Berarti sih katanya. Nggak ditonton TV-nya. Enggak bengong sih. Iya. Kadang kita juga begitu, nonton nggak ditonton. Nonton nggak ditonton tapi pikirannya kosong. Gitu. Anda yang melihat video ini jangan kosong. Isi kosong. Tong samcong kosong adalah isi adalah kosong. Bisa dia ngomongnya guys. Terus aduh, ini konten horor apa bukan ya? Nah, terus lanjut. Apa namanya? Terus penasaran kan tuh? Arwahnya? Arwahnya penasaran? Bukan, gua penasaran. Akhirnya gua nyamperin ke rumahnya. Pas lagi nyamperin ke rumahnya emang udah jadi kondisi teriak-teriak. Wah, kayak gitu kan. Gua teriak. Nah itu suara teriak-teriaknya masih suara saudara gua. Tapi pas ketawanya kayak ketawa kuntilanak. Habis dengan ketawa itu gua langsung kira-kira gue langsung isi titik nih. Komen di bawah. Oke, cukup sekian. Nanti kita lanjutin di video selanjutnya. Oke, aku Syarif. Gue Pandu. Apa? Ditutup. Jangan lupa like, comment, and share. Kalau suka channelnya jangan lupa subscribe. Bye bye.